produk dan jasa halal, terus juga mengelola keuangan secara syariah, kemampuan numerik dan sikap terhadap masa depan. Jadi sebenarnya itu masih sama nggak sih? Kalau persentasenya berapa sih? Persentase Di tuan itu 2025 tuh kita mesti berapa? anak itu adanya sekitar ini cuman kemarin baru yang OJK ya. Dia ada targetnya sih sekarang di 2025 tuh? Kayaknya itu masih di-mention di kata pengantar gitu. Nah ini mas. Nah, ya. Nah ini emang masih disebutkan di sini gitu ya. Kok bisa di sini? Jadi 2024 turun ke 35, tapi Ya. tahun 2025 ke Masih 50. 50, iya betul. Kenapa turun 35 kan ya waktu itu ya ada target antara. Jadi sekretariat KNKS itu bikin range-nya tuh antara antara 30 sampai dengan 40. Oh itu di sini. Iya, oleh mereka. Itu ikutnya mereka. Jadi waktu itu di bulan Juli kalau sekarang nggak salah, itu akhirnya mereka sepakat di mereka sendiri untuk 35% di tahun ini untuk ikutnya Bu Sekretariat KNKS itu udah bisa diklaim. Oh, Jadi waktu itu akhirnya kita juga dari BI juga akhirnya menyamakan gitu ya, karena yang mereka rujuk memang yang punyanya BI. Karena itu yang sebelum kita smoothing yang dapat bobot lebih tinggi ya Pak. Iya. Gitu. Cuman emang tetap yang 2025 ini tetap 50% karena emang Pak Wapres sudah menyampaikan secara jelas bahwa target indeks literasi. Wapres yang mana nih? Yang mana? Wapresnya dulu, Wapres yang dulu nih yang sebelum sekarang. Cuman kan jadinya itu ya Pak, dan salah satu latar belakang penyusunan Stranas ini ya memang untuk mencapai 50% itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk aspek-aspek survei itu masih sama. Kalau aspek masih sama, kalau yang ada di seleksi apa sih? Berarti targetnya doang. Target, sama. kemudian aspek-aspek yang diukur. Itu aja sih mas sebenarnya kalau terkait survei ya. Yang ada relate dengan surveinya kita cuma itu sih sebenarnya. Kalau yang lain tuh lebih ke strategi edukasi untuk mencapai literasi itu. Gitu. Jadi di sini udah ada pengembangan kurikulum gitu ya. Jadi kalau misalkan ya pengembangan kurikulum, terus ada materi-materi edukasi apa aja yang perlu diperbanyak. Nah itu udah ada di sini sih sebenarnya. Tapi kalau untuk survei dari cuma ada BI indikator sama target doang. Ya betul. Sama jadi ini belum putus ya Mas Jordi, boleh ini kali ya. Kalau yang Rizka pahami sebenarnya dari Stranas ini kita juga menyarankan agar kalau nanti ini kan Stranasnya dipegang sama KNKS. Jadi harusnya KNKS yang melakukan survei. Apakah surveinya akan menggunakan konsep yang udah ada di BI atau enggak? Nah itu kita serahkan ke KNKS. Tapi sepertinya waktu itu belum ada rencana ya Mas ya untuk mereka yang handle surveinya. Next yang 50% itu kayaknya juga akan datang merujuk ke survei yang dilaksanakan BI teman-teman. Tapi tetap ke BI bukan ke OJK? Kok enggak? Karena kan OJK tuh baru naik melonjak tuh tahun ini Mas. Jadi pas yang Rizka tahu ya dari teman-teman Capsos, Mbak Ursula, Pak Irfan waktu itu cerita kenapa mereka merujuk ke indeksnya BI, karena waktu itu ketika di-compare antara indeks milik BI sama OJK tuh yang tinggi punyanya BI gitu. Yang penaikannya itu sama sih. Kalau kemarin sih stansnya KNKS kalau yang dari Rizka baca masih ke BI gitu. Makanya yang 35% itu pun kan kita nanya ya karena sebenarnya kalau di kita publish itu nggak masalah kan Pak, ranking survei indikator untuk melihat apakah literasi yang dilakukan BI itu udah bagus atau belum gitu. Sementara itu ada kebutuhan si KNKS
dia harus dapat informasi indeks itu. Makanya kita akhirnya bikin rapat sama KNKS untuk menyamakan berapa target mereka supaya BI sama gitu keluarannya, karena keluaran itu yang akan digunakan KNKS. Makanya akhirnya kemarin turun ke 35% berdasarkan kesepakatan itu, terus kita buat risalah rapat dan kita akhirnya sampaikan ke DMS. Tapi pencapaian 42 ini berarti nanti jadi pencapaian mereka juga. Cuman memang transisi mereka, cara mereka ngeklaim itu yang kita nggak tahu. Pokoknya di mereka indikatornya adalah berdasarkan indeks literasi ekonomi syariah yang disampaikan oleh pemerintah. Berarti emang nggak ada rumusan ya untuk survei harus apa diseleksi. Belum. Cuman ada rekomendasi untuk nanti perlu dilakukan survei. Apakah mungkin nanti mau digabung surveinya survei yang udah ada di OJK mau digabung sama punya BI tapi yang ngerjainnya KNKS, itu mungkin bisa juga ya Pak, kalau memang bisa dilakukan secara berbarengan, dan kayaknya juga ada beberapa aspek yang beririsan ya Pak ya, karena yang kayaknya yang OJK ukur kita juga ukur, cuman mungkin respondennya nggak sebanyaknya OJK ya Pak, karena kan bagian lembaga keuangan gitu Pak. Iya, tapi memang subsetnya nggak banyak ya. Sebenarnya kita waktu pernah dalam OJK juga. Jadi memang kalau yang saya ini memang kita lebih detail. Iya. Jadi sebenarnya kalau nanti mau digabung jadi satu survei juga bisa gitu di bawah KNKS ya Pak ya. Nah kalau bisa survei itu mereka sudah tinggi karena kita belum. Nah itu benar itu. Tapi mereka cuma checklist ya. Iya cuma checklist. Apa ya OJK? Yang OJK tuh lebih simpel Mas. Iya, karena dia hanya berbicara tentang masalah lembaga jasa keuangannya aja. Kalau kita lebih lebar, karena ekonomi, maka di keuangannya. Nah kalau nanti saya nggak tahu KNKS memang kebetulan kita juga ada satu kerjasama dengan KNKS juga nih Mbak. Nah itu yang pengukuran brand yang terbesar ya brand. Iya, brand ini. Itu kapan Pak? Karena memang pernah juga ngomong tentang ini dengan dia ngajakin. Oh itu yang cuma level nggak sih sampai? Nah itu kita saya cerita sedikit. Best itu dia pakainya online survei. Saya bilang Pak Emir, ini daripada kita pakai online survei, mendingan kita offline sedikit tapi lebih akurat datanya. Nah Pak Emir sudah mencoba mengusulkan itu ke Kementerian Keuangan, dinaikin tapi nggak banyak dananya, akhirnya bingung sendiri Pak Budi. Saya sudah coba sampaikan usulannya untuk offline, tapi kayaknya DPU ada apa gitu sehingga nggak dikasih banyak. Akhirnya gimana kalau kita mau seluas kemarin lagi, tentunya nggak mungkin. Akhirnya kemarin dengan hati dibutuhkan online lagi. Oh, oke. Nah, Jadi terakhir online ya Pak? Iya, di online itu udah kita sampaikan hasilnya itu begini, hasilnya itu nggak bagus. Kalau yang online, Tapi yang ngelakuin Pak Budi? Iya. Tapi terus kan berat Pak online itu. Nah akhirnya itu memicu saya bikin satu penelitian sendiri, bandingin online sama offline seperti itu hanya 57% kayak efektivitasnya baik dengan offline. Ada hasilnya Pak, soalnya maksudnya ini kayaknya akan berpengaruh ke tahun depan ya. Apakah memang kan tidak akan semua peserta pengadaan untuk survei nasional tahun depan itu pasti akan sepakat dengan metodologi full offline ya Pak. Pasti akan ada yang membawa, yang mengusulkan ini online segala macam gitu ya. Nah kalau ada penelitian boleh di-share ke kita Pak? Nanti saya kerja. Jadi buat laporan dosen saya dari Kalasi, saya lagi bikin jurnalnya nih. Pak itu yang saya tuh pernah dapat format mereka minta ngisi survei tapi balik form Yang mana? dari KNKS yang bentuknya form ya Pak? Iya tetap ya, bentuknya tetap cuma kita tidak wawancara. Oh iya. Iya itu ada. Jadi cuma form aja, kayak ini ya bukan? Iya bukan kayak kita ini bukan kayak nyusun skripsi ya? Yang itu iya. Oh. Nah itu dari sekarang yang isi itu wes kadang-kadang nggak dibaca ada isi aja. Iya Pak, betul. Pokoknya itu lah, nanti saya cerita khusus tentang itu tuh Pak, supaya kalau ada orang usul online terjamin nggak pertama coverage areanya, lalu kesahihan siapa yang mengisi, membaca nggak dia, kan bisa kita detect berapa menit dia jawab. Tapi memang berarti 57% masih belum efektif. Enggak. 57%. Ya cara kita memastikan responden menjawab dengan serius atau enggak kita kan tidak bisa pastikan. Beda dengan wawancara face to
45 pertanyaan dijawab cuma 2 menit. Logis. Cuma ini doang. Iya, scroll. 45 Karena waktu kita cleaning data itu kan namanya ya, nama respondennya sama gitu. Karena sudah kita setting satu device hanya bisa isi satu dan kontrol seperti itu. Tapi ternyata ada juga yang memanfaatkan dia mungkin ganti device gitu ya. Dia isi itu dengan nama alamat email yang sama, jawabannya berbeda. Dan ada misalnya nggak logisnya, misalnya dia usia 17 tahun tapi udah S3 gitu kan, nggak konsisten. Jadi beberapa kita hanya bisa ngecek konsistensi hanya dari beberapa variabel kayak misalnya dari usia pendidikan, kemudian nama penjenis kelamin kayak gitu. Tapi hal lainnya isi setengah yang malah konten utamanya itu kita susah melakukan verifikasi. Penelitian saya itu ngisi yang di tengah itu. Jadi saya melakukan penelitian itu online yang offline orang yang sama. Terus kadang masih kampus sih, jadi paling itu sebagai sebuah gambaran bahwa orang sama orang yang sama metode berbeda itu juga berbeda sekali. Nah ini mungkin yang punya ini ya, punya ini OJK. Itu skala apa Pak? Penelitian nasional? Yang mana yang ini? Oh enggak, itu masih sekali masih kampus. Tapi itu seleksi kelasnya mahasiswa ya. Apalagi masyarakat umum bisa kita bayangin lagi. Masa bisa yang terbiasa membaca segala macam ya. Itu pun masih berbeda Pak. Nanti satu mungkin kapan nanti saya tanyakan hasilnya ya. Boleh. Ini masih terkait dengan survei online offline Pak, yang ya karena belajar dari tahun ini kan memang kita juga bukan hanya IPB kan yang kita masukin kan Pak Budi ya, ada kampus-kampus lain juga, dan memang ada satu kampus yang memang dia berencana melakukan online 100%, ada yang memang juga melakukannya hybrid gitu ya. Ada yang kayak kalau Pak Budi kan 100% offline, jadi memang ada yang sisi sangat kanan, sisi sangat kiri ada yang gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan kan ini tahun depan akan terjadi juga nih Pak. Dan kayaknya perbedaan metodologi ini pasti akan dibawa oleh Departemen Pengadaan ke kita pada saat memang diskusi untuk penentuan apa namanya, sebelum penentuan harga gitu ya. Nah, yang KNKS, makanya saya masih tertarik yang proses survei ini. KNKS itu Pak Budi lakuin 100% online. Dengan berapa respon Pak? 4.500 di 5 provinsi. Satu kuesioner berapa? Per kuesioner berapa itu? Berapa pertanyaan? Nggak banyak sih dia ya. Nggak banyak. Bentar dong. Karena kita cuma hanya logo sama tagline aja. Iya. Jadi logo mana yang dia masih logo. Kamu dapat kuesioner? Dapat. Ini kuesioner Pilih siapa namanya Mbak yang Uci. waktu BPS itu. Iya tahun ini gitu ya di sini. Iya makanya. Asal nggak vakum sama Dan arahan Pak Imam Pak, pada pertemuan kami kalau bisa nggak digabung sama OJK tahun depan untuk survei yang 3 tahunan supaya Tahu, OJK mau lebih dengan Pak Imam lebih mudah. Jadi kemarin Pak Imam setelah kita simplifikasi pun membaca, saya pun masih belum mudah ya, masih lebih. Oh, oke. Padahal Pak Imam katanya kalau bisa disimplifikasi yang OJK ada yang tidak gitu. Ngomong aja, Pak Imam sih gitu malah. Maksudnya Budi kita tuh butuh reasoning itu tuh kadang-kadang karena Kenapa setiap orang kan apalagi pimpinan mungkin punya sebuah pandangan yang sebenarnya bisa sesuai bisa tidak, kan harus. Ya boleh nanti kalau Pak Imam belum saya kenal juga sama dia ya. PB juga. Nanti boleh lanjutkan dari pendapat yang itu ya, saya paparkan apa plus minusnya survei online. Mungkin selama ini orang menganggap survei online itu mudah, cepat, murah hitungannya. Padahal pertama respon itu mudah banget. Saya boleh bilang bahwa kita tuh nyebar kemana-mana Pak. Pertama nyebar kemana-mana itu respondennya yang tepat itu yang mana sih? Oh iya. Jadi itu juga jadi masalah. Jadi nyebar itu kan harus tahu alamatnya dia kan, dia grup mana. Akhirnya metode itu udah dipertanya sama waktu saya justru nambahkan di kampus. Pak Budi itu metode apa yang dipakai waktu nyebarin, pakai random sampling? Enggak, ini enggak. Saya bilang metode kasihan dia. Metode kasihan. Karena tolong dong isi ini kan benar banyak, tolong sebarin tolong gitu loh. Mbak Rizka, kita mau ngisi kan enggak? Ya KNKS. Terus setelah itu Yang Pak, kerja yang ini yang ngurusin ini kan tim promosi.
dia sama Mbak. Itu yang pertama. Jadi kesalahan pertama sampling kita nggak bisa jamin dia itu proporsional atau katakanlah representatif dari populasinya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak bisa menjangkau orang-orang yang nggak kenal sama sekali. Itu dianggap spam. Nggak masuk ke inbox ya? Iya, seperti itu. Jadi kalaupun sudah dia terima, kadang-kadang ketika itu ngisi habis itu dikadang berhenti. Kan nggak lengkap data kita kan seperti itu. Itu berapa menjadi data itu yang orang-orang itu. Nah kemudian yang ketiga, begitu kita lihat dari waktunya, masa ngisi cuma 1 menit. Kita baca nih, kita normal baca itu dibutuhkan 19 menit. Yang di bawah itu hampir 30%. Yang di bawah? Yang di bawah 5 menit 30%. Artinya apa? Ini orang nggak baca langsung ngisi aja. Nah, ketimbang akan kita punya pertanyaan plus minus jadi yang pastinya itu kelihatan gitu. Yang jauh seharusnya sangat setuju, atau tidak setuju, diajak karena jawabnya 45 aja, yang seharusnya nggak setuju dia kena dapat. Jadi itu salah satu trik kita untuk melihat orang ini baca atau enggak. Nah, yang ketiga adalah yang keempat, pertanyaan yang multiple choice. Ya, bagaimana menurut Anda gitu kan? Apa saja yang Anda rasakan? Kan banyak pilihan, misi cuma 1, 2. Bedanya kalau kita wawancara, kan bisa kita gali apalagi kalau nggak dia punya pilih 1 udah. Nah itu kelengkapan itu Pak Dedi itu yang juga membuat kita susah payah itu. Lalu kalau katakanlah nanti minta komentar, padahal kan nggak diisi tuh kalau ngomong. Iya sih, saya cuma isi skrip doang. Iya, kan gitu. Yang penting asal isi udah lewat kan. Ada ojek atau online? Online, nah saya udah bilang kan dengan Pak Kan tinggi. Kalau OJK itu KPI, jadi nggak online, tetap ada face to face interview. Tetapi pertanyaan Cuma kuesioner ini cuma cek doang gitu. Nah itu kan bahaya banget buat kita itu. Iya, karena kan survei kita tuh survei pemahaman ya. Maksudnya kalau Iya, pertanyaannya juga ya. nggak detil, jadi apa gitu Mas yang ini? Bahkan dari satu pertanyaan yang sebenarnya udah lumayan 2 baris gitu ya, kita masih harus ngejelasin ke orangnya Mas kalau tetap buka terus. Kalau online tuh, bye. Lo kalau oke, online offline respon rate apa indikator paling tinggi adalah respon rate. Kalau checklist nggak checklist itu kan? Checklistnya belum tentu dibaca mereka. Kalau nggak seandainya kita tatap muka dan ternyata cuma checklist doang gitu. Oh jangan itu nanti Iya, kita tidak bisa. Nanti kalau tidak itu nanti susah kita waktu membuat penilaian. Kan di record. Kalau dia 1 tidak Ada yang mau. open mic. Padahal yang namanya Jadi nggak boleh. nolnya karena mungkin dia nggak setuju banget gitu ya istilahnya. Contohnya kalau sudah setuju ada kan sangat setuju sama setuju. Nah di situ tuh misahin. Kamu open mic aja. Buat mereka yang ragu itu kan nggak ada Open mic. tempatnya. Kan ada di tengah-tengah tuh bisa netral. Nah nggak ada cuma ya tidak doang pilihannya. Kan Kalau OJK ada di tengah-tengahnya apa? Cuma maksudnya OJK tuh bentuk tiknya tuh skala, kalau bukan sih kalau skala kan ada tuh netral kan tuh biasanya ragu-ragu tuh. ya, nah Atau kita dia cuma iya tidak gitu. beberapa OJK. tidak. OJK iya tidak ya kuesionernya. Coba ada yang Checklist itu. Iya, Kan punya. kayaknya pernah ada. Coba. Kayaknya ya tidak tuh hanya itu kenapa? Ya kayak misalkan kalau Nggak ada. kita apakah Anda menggunakan lembaga jasa keuangan bank berbeda terus pegadaian dan tidak lebih ke 19 Sesat. metode ininya aja. Oh. Oh kan memang itu bikin perkara dengan apa ya? Ada jawaban tidak. Oke. Cuma 2 pilihan gitu berarti Bu, cuma iya tidak gitu. Iya, kalau misalnya dia untuk pertanyaan, mungkin kalau di kuesioner kita tuh misalnya mana, misalnya dari lembaga jasa keuangan berikut ini mana yang Anda gunakan gitu kan? Kalau kita kan karena kita pakai hard copy, kuesioner kan dilingkar mana yang digunakan. Tapi karena dia bentuknya KPI, jadinya makanya bentuknya jadi dia tidak. Itu masih oke lah, masih bisa. Ya itu metode penelitian ya? KP itu ini cara mencatat data aja. Oh. Jadi KP itu mesti ini saya wawancara kan bisa ada kertas. Nah KP itu pakai gadget lah gitu Pak. Jadi tinggal pilih. Jadi pertanyaan udah dalam elektronik. Jadi begitu selesai udah langsung ter-report ke satu database. Itu aja sih KP. Enggak, masalahnya kalau kita tahun depan pengen
sinkron sama OJK, apakah memang OJK tuh ngelakuin sendiri atau dengan BPS? Dengan BPS dia terakhir. Dengan BPS ya. Nah, Ini kan nggak maksudnya yang survei nasionalnya, apakah sama gitu seperti tahun ini dengan BPS atau enggak? Maksudnya Dia udah survei khawatirnya nasional atau ini mas? dia udah survei nasional, tahun depan nggak ada survei nasional loh. Harusnya. kita nggak bilang. Loh, Pak Imam tadi kan bilang maksudnya di selat ini OJK apakah itu 25? Yang itu ya survei nasional tahun depan. Kan dia udah tahun ini nggak ada riset. Itu udah Survei nasional nasional. OJK. Ada lagi. Nggak ada. Per 2 tahun atau 3 tahun ya kan? Berarti udah jeda setahun ya OJK ya? Kemarin tuh, iya Berdua. kemarin nasional sih. Berdua. Terakhir itu kan 2022 ya. Nasional Ya. 22. Harusnya 2025. Tapi Kemarin dia nasional. mereka kemarin nasional. Oh, jadi udah nasional. Tapi apakah itu sebagai skala resmi atau cuma dicoba dengan BPS? Saya nggak tahu juga. Tapi siaran persnya Soalnya siaran pers udah kemana-mana. Iya, udah siaran pers OJK-nya udah ada. Berarti nggak bisa ya. Tapi kalau bisa cerita waktu mereka mengalihkan itu ke BPS, karena memang pertama supaya mereka tidak invest dalam konteks apa naik harga segala macam itu yang pertama. Yang kedua, BPS waktu itu juga ngomong maju mundur mau menerima itu karena BPS juga sudah padat lah betulnya ya. Akhirnya BPS mau asal disederhanakan petaninya Pak. Iya itu. Nah Itu sebenarnya permintaan BPS. Iya, BPS yang minta disederhanakan. Jadi Jadi dikasih BPS. OJK kasih bilang Pak, ambil yang utama aja. Karena itu tidak BPS tidak sendiri melakukan itu, tapi ditumpahkan dengan survei-survei lain. Jadi itu bagian part of survei lainnya. Kalau nggak salah begitu. Iya, iya. Ya waktu kita ketemu OJK kan dia ngomong gitu juga. Kalau Ketemu dia BPS. masalah. Nih, dia udah nasional itu yang tahun ini. Udah ngeluarin ininya juga nih. Siaran pers. Mungkin bisa kita tuangin dulu ya Pak, Boleh. poin-poin di pedoman kita ini apa aja ya Pak? ya? Siapa yang nyalin untuk nulis? Mbak. Oh mau ini ya, Pak? Ke Silakan. ya. Di share screen lagi. Yang mana? Yang link baru. Yang aku share di WA. Kita masih buka ya. Oh nggak bisa Pak. Something wrong. Nggak pada bisa buka nggak tuh? Mia bisa buka? Oh ya, masih nggak buka lagi, Mas. Atau ruang Yang materi rapor. ya materi rapor terus ada tayangannya kan. Aku nyari di sini aja. Nggak ada di situ kan penuh sama ini. Akan itu. Pokoknya kasih link aku. Ini went wrong. Itu email siapa? Email. Bahan tayangan fungsi. Siapa ada dulu? Ini yang kemarin berkata. Udah dapat? Udah balik server ya? Aku Ke Insta. Iya. Coba share up. Itu rame banget. Siapa ini? Ya Zakir lah. Zakir bersaudara, bro, bersaudara. Enggak dong. Oh, Ya pasti Hafiz. Harus Ini ada share. yang- Ini Hafiz. Oke, oh ini remaja masjid Pak. Masya Allah. enggak ini tuh model iklan gamis yang suka Gamis. itu. Oh, gitu. Tahu nggak? Ya. Alda- Yang biasanya gamisnya warna hitam suka Iya. ada. Sosokan. Gue bilang Edit pakai itu aja. di bawahnya gitu, di bawah gitu.
Buka Nah, pakai ini PPT dia. aja Zakir. Yang apa? Bukanya pakai PPT aja. Oh, Play. pakai Iya. di download dulu. Enggak Nggak usah di-download. di-download di titik 3 itu. Di titik 3 atas. Editing oh bukan beda. Pengeditan. Iya. Ini. Loh, bukan beda. Ini nggak ada, nih nggak ada 365. Hah? Si Jakin nggak boleh download 365. Tapi tadi mau bisa. Di present. Bukan di press. Kalau press Present nggak bisa. File di file. Oh, ditutup aja kan Hah? yang sebelah kiri. Begitu sih. Oh, Sampai ini yang biar mantap. Ini. Nah, boleh gini. udah biar dia. Nih, si Jakin lihat. Cuma gedein lagi aja tuh yang di bawah. Pakai news slide dikit. Pakai news Yang slide. ini aja presentasi. Nggak usah dipresentasiin deh. Jangan, soalnya mau langsung dia bikin, bukan mau ditampilin. Iya, ini. News slide dikit, news slide. Soalnya Aku tambahin aja. Dah bawahnya. Slide selanjutnya. Kak, lu online mungkin? Mana ya? Kak kok di sini nggak ada kamu? Kamu masih ngomong? Kamu 365 bisa nggak? Enggak sih, enggak. Ditutup yang kiri juga. Terus di refresh Kalau lagi. beda. Kayak masih buka yang lama deh. Aku mau buka pakai. Aku pakai search. Buat slide baru ya. Ya udah, aku coba. Di di slide selanjutnya. Belum ada. Udah ada belum sih? Udah tambahin. Ini slide 3. Ya bang, Di refresh lagi. Nah, ini. nggak di reverse bilang. Mungkin poinnya apa aja kira? Oke. Siapa nih? Aku. Zoom. Ya, silakan Pak. Itu digedein aja Zakir. Kayak tadi. Yes. Lagi. Berapa tadi? Lagi. Oh, dikit lagi. Dikit lagi bisa. Oke. Dah. Udah Mas Dit. Di pendalaman dulu ya. Nah, Siapa ngetik? Ini boleh. oh, oke. Berarti online pertama pendahuluan mah sebenarnya gampang lah ya, maksudnya kita tinggal ngambil dari apa yang udah ada ya. Ya. Bikin ini dulu tapi pendahuluan. Siapa yang mau? Tabrakan. Mungkin di pendalaman. Oke. Cuma kamu jangan dikotak ntar susah. Ya di pendalaman mungkin salah satunya menekan kembali ke definisi yang nantinya akan coba kita fokuskan ke kelompok masyarakat yang memang itu tadi. Pendahuluan, definisi dari ini. Administrasi, sekretariat. Terus pendahuluan, ini bab 1 kan dari pendahuluan. Ya, Administrasi sekretariat. literasi Sekretariat. dari A. Lalu Atau nggak apa-apa kalau ada definisi literasi Indonesia di A, bawahnya aja lagi Iya, gitu ya. ya. Jadi oke, asal tadi saya mau tekankan konsepnya kali ini. Kita di ekonomi syariah ini kan sebetulnya mudah lah dalam konteks membedakan dua masyarakat ya. Ada musaik sama muzaki, itu aja intinya dulu ya. Nah, supaya ekonomi syariah itu lebih ditekan pada mereka yang muzaki sebetulnya. Karena mereka sudah para pelaku ekonomi yang memang punya potensi ekonomi seperti itu. Itu nanti sana lainnya. Supaya nanti waktu kita merubah profile itu inline dengan definisi kita yang baru, Pak. Oh, jadi definisi, maksudnya definisi literasi itu berarti definisi per masing-masing itu
Enggak, jadi secara umum dulu. Oh. Tapi di situ ada suatu basis yang mendasari bahwa ekosyariah itu membedakan antara kelompok mujahid sama mustahid itu yang muslim. Sehingga tadi waktu kita kenapa merubah profil itu khawatirnya ada kelompok-kelompok yang mustahid itu yang sebetulnya dia adalah objek dari sebuah ekonomi syariah sebetulnya, bukan sebagai subjek. Itu yang saya mau bedain, Pak. Jadi sah di situ secara hukum syariahnya sebetulnya. Karena kalau kita berliterasi menggabungkan keduanya, nggak bareng nantinya. Seperti itu. Nah itu bedanya dengan syariah itu di situ. Jadi tidak menggabung keduanya. Ya, soalnya kalau mereka dari Muzaki itu mereka lah pelaku ekonomi sebenarnya di sana sebagai subjek ekonomis. Itu Pak Den, kalau kita lihat masa seperti itu. Ngajar ya Pak? Ya boleh. Nanti itu oke, itu kira-kira betul. Soal itu karena ngomongin mustahil Muzaki, saya jadi lebih bertanya untuk semua responden survei kita tahun ini, yang tahun ini, tahun kemarin, itu semuanya Muzaki. Gabung. Oh enggak. Mungkin belum bedain. Malah dia tanya zakat fitrah pun nggak tahu dia ada. Iya. Iya kan? Nah sekarang bagaimana mereka tadi terkait pada ini literasi ya? Artinya wajib literasi itu sebenarnya adalah pada kelompok Muzaki sebenarnya. Karena dia yang mengelola keuangan. Jadi di sini pakai bukan pakai harta, pakai ilmu sebetulnya kan begitu. Ya, jadi sudah konsepnya bisa diterima. Oke, itu yang pertama. Nah nanti tentu yang kedua itu adalah ya nanti ini turunnya oke. Kemudian kendala juga bahwa kita berharap nanti disampaikan bahwa literasi itu menjadi sebuah basis di dalam pengembangan kegiatan-kegiatan aktivitas ekonomi syariah lainnya seperti itu. Berarti basis pengembangan gitu. Iya. Betul sih yang Sebenarnya bisa menjadi rujukan karena surveinya B itu dirujukan banyak orang loh, hati-hati loh ini. Ya. basis pengembangan. Jadi B itu perlu berbangga karena menjadi satu yang bisa karir BPS sekarang. Waduh. Iya loh, itu udah. Contohnya kalau kita bicara apa animasi loh Pak. Itu B salah satu yang paling lebih punya BPS. Meskipun kita nggak data ini ya. Ini apa namanya tracking ini ya, tracking inflasi. Apa tuh namanya? Survei apa sih atau liaison? Iya. Oh. Itu kan dia yang punya, yang lain nggak yang punya itu. Luar biasa. Dua ketiga apa nih Bang Budi? Ini pendahuluan nih. Ya, yang pendahuluan nggak usah terlalu banyak ya? Enggak, pendahuluan itu hanya menekankan ya nanti kembang-kembangnya itu banyak tapi intinya kita bawakan. Yang ketiga bahwa intinya bahwa literasi ini menjadi sebuah ini juga sebuah basis dalam penguatan. Basis penguatan. Iya. Basis penguatan ekonomi syariah. Ya. Nah, nanti di sini Pak Din, kita kan punya dua peristiwa lah sebetulnya. Halal lifestyle itu hanya ditunggu-tunggu banyak orang, cuma kita belum ada yang publish. Iya betul. Makanya kapan publish? Tapi masalah kan bukan di take off dari survei kemarin. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Justru itu yang langsungnya di situ. Yang tadinya itu mau di take out kalau pelakunya bukan PBB. Karena mereka ngerasa bingung. Iya. Tadinya. Karena kita Soalnya kemarin juga bingung kemarin. Sampai Pak Iwan juga bingung, apa sih maksudnya? Yang halal lifestyle sama Indeks halal lifestyle. Indeks halal lifestyle. indeks halal enggak? Bingungnya? Sejarahnya kita melakukan indeks pengukuran indeks halal lifestyle itu gimana sih? Oh, Buat apa sih? ya jadi gini, sebetulnya kan BI udah punya literasi, Tuh. lalu OJK punya infusi. Nah kita juga mau infusi yang khasnya nggak beda sama punya OJK lah dalam bentuk. Nah Pak Iwan itu ingin ini kan sendiri nih bahwa literasinya kita atau infusinya itu kok nggak ada perkawinannya keduanya, muncullah Halal lifestyle. Jadi artinya literasi itu diterapin nggak sih dalam kehidupan sehari-hari, itu intinya Pak. Itu sebenarnya tingkat yang luar biasa itu. Jadi itu sebenarnya kalau saya boleh ngambil kesimpulan itu nanti akan jadi indeks luar biasa ya. Karena itulah kalau usaha menurut oke lah, masalah kita mayoritas muslim ya, tapi betul-betul syariah itu berapa persen?
itu tergambar di indeks Alaska. Iya sih, ya, Bagian dari benar. sini Jadi kalau literasi kan ngomong banget, tapi aku mengakui ya berarti Anda lifestyle Anda belum sampai ke sana. Karena Bangun Satu justru ingin angka itu maksudnya. Yang betul-betul syariat yang mana sih orangnya aku mau tahu gitu. Sehingga kalau aku jual itu pas untuk mereka gitu. Kan waktu menyusun ini kan kita jadi beberapa dengan para pelaku usaha, juga teman-teman yang juga concern terhadap hal-hal seperti itu. Pada 4 kali gitu. Mereka berharap Bapak Iwan nanti kalau Anda sendiri kasih kami ya, kami ingin tahu apa sih mereka mau dan apa yang bisa dilakukan untuk melayani mereka. Itu Pak sebenarnya bahwa ini justru nanti dari produk penelitian ya harusnya teman, karena ini nggak ada yang mikir ke sana. Literasi kan total doang Pak. Kalau seandainya nanti literasi nasional tahun depan, halal lifestyle masih perlu lagi gitu. Hal itu subset dari semua, irisan dari semuanya itu. Sebenarnya secara otomatis bisa dihitung. Bisa dihitung, otomatis Betul. bisa dihitung. Karena memang ada pertanyaan. Memang di awal itu ada satu tambahan bahwa Anda punya pengetahuan, Anda punya inklusi, ya kan? Nah, yang mengiriskan itu siapa nih? Itu hal saya tadi. Contohnya begini kata orang inklusinya orang terinklusi ya, atau orang tidak terinklusi, tapi ngomongnya tinggi Pak. Kenapa orang kali itu nggak terinklusi? Kok ternyata bioliter tadi dia sulit untuk nyari lembaga keuangan yang syariah seperti itu. Paham ya? Contohnya aku ini ingin makan yang terjamin halal, cuma warung nggak ada yang nyediain makanan yang halal. Mau beli bahan makanan aja, kalau halal susah buat cari misalnya. Nah itu sebagai sebuah koreksi buat kita. Ini orang udah tinggi, tapi kita nggak menyediakan pada untuk mereka seperti itu. Iya sebenarnya ini bagus ya. Justru itu puncaknya sih itu nanti. Gitu. Karena sekarang gini, kemarin ada satu pengusaha baju ya, yang muslimah fashion. Pak, kami ini bingung. Kami itu mau menyediakan baju yang harganya berapa sih? Kalau di indeks halal lifestyle itu tuh sebenarnya seperti pengukuran preferensi buat sebuah beli atau bukan? Jadi preferensi segala macam ada di literasi sebenarnya. Literasi sebenarnya beberapa informasi ya. Nah, ini hal itu adalah perilaku dirinya Pak. Dia mau beli beneran apa enggak gitu Iya ya? seperti itu. Jadi contohnya gini deh, aku punya 2 ATM account bank, satu syariah, satu konvensional. Apakah saya sudah otomatis berproduk syariah dengan saya punya account bank? Kalau pakai inklusi saya terinklusi, literasi terinklusi. Tapi waktu saya menggunakan saya lebih banyak yang konvensional daripada syariah. Itu contohnya. Nah orang-orang bangsanya kan kalau tanya Pak akun saya banyak tapi kok yang pakai sedikit sih. Bangsanya juga butuh bahwa kenapa kok orang punya di dompetnya ada konven, ada syariah, kok bangku nggak dipakai ada apa ini? Iya, waktu kita tanya kenapa kok ada lebih banyak pakai yang konven karena fase lebih banyak Pak. Itu kan masukan buat teman BSI kan? Iya oke. Kira-kira gitu loh Pak. Pendahuluan, habis pendahuluan berarti masuk ke Basic pengetahuan besar, oke, cukup 3 itu. Nah kemudian yang tak kalah penting nanti, kita sebut juga sedikit konsep pengukurannya di pendahuluan. konsep pengukuran. Ya kali ini yang membedakan dengan OFO, invest sama OECD. Konsep pengukuran. Tapi berarti konsep pengukurannya nanti mungkin di highlight sedikit mengenai itunya ya, bahwa memang kita ngacu ke OECD tapi Ya, itu maksud saya itu ya. Perubahan. Ada kita punya konsep teorinya. Ya. bisa. Terus sebenarnya kita kembangin konsep pengukuran. Oke, cukup itu aja. Terus Kemudian udah cukup 4 poin. Kalau mau sih tambah satu, tapi nggak usah lah ya, karena itu nanti hubungan dengan teknis samplingnya seperti ini. kalau tadi ini pendahuluan, setelah pendahuluan ada lagi? Setelah pendahuluan apa lagi? Setelah pendahuluan itu metodologi ya, terutama di samplingnya. Oh yang tadi kita nyebutin Wilayahnya. 90% itu ya? Iya. 90%. Mungkin nanti di sana nggak kita sebut, itu nanti di tim ini aja kita bahwa kita milih kota itu dasarnya adalah Oh iya. ya, jadi kita nanti metodologi adalah
wilayah survei seperti itu ya. Wilayah survei. Nah, wilayah survei. Wilayah Barat. survei meliputi kota dan kabupaten. Kota kabupaten. Kemudian yang kedua adalah berikutnya jumlah sampelnya. Kita sebutin supaya nanti agar tidak supaya berimbang ya, kita bisa langsung menentukan. Kalau 2022 tuh jumlah sampel berapa sih, Pak? Saya coba lihat. 100.000? Berapa sih? Semua nggak sampai. Oh nggak sampai. Nggak sampai. Berapa sih yang di 10.000? Enggak. 2022 yang nasional. Ya, saya ada proposalnya sih. Ini wilayah survei kan cukup disebutin provinsi aja kan ya Pak, Ya. berarti Jawa Barat, Jawa apa gitu kan? Ya. Oke. Tapi tadi Bumi punya ide kalau Gimana? di situ untuk di KK-nya mesti supaya gini Pak. Kalau kita sebut provinsinya, takutnya ada beberapa lembaga survei yang kadang-kadang tricky dia. Nyari wilayah yang murah harganya. Padahal kita ingin dia lebih representatif ya. Mungkin nanti kita sebut wilayah kota sama kabupatennya, paling nggak itu untuk basis perhitungan biayanya. Jadi yang kita sebutin justru bukan provinsi, tapi kota kabupaten. Tetap provinsi juga, kota kabupaten bisa provinsi kita sebutin. Supaya lebih tajam ya, supaya dia. Supaya nanti head to head itu tadi. Iya. Oke, ideologi survei kota kabupaten. Jumlah sampelnya juga sebelumnya. Udah jumlah sampel. Udah sampel udah ya. Enggak, jadi proposal aja kan? Oh enggak ya? Dua. Oh. Oke, kemudian Pak Budi? Oh, lagi ngeliat sampel ya? Jumlahnya 3.740. Oh. Tapi kalau jumlah sampel itu nanti kita berarti sebutin ya Pak berarti ya? Di KK. Ya kita sebutin. Kalau nanti bisa berapa banget. Iya. Jumlah provinsinya 18. Wilayah survei provinsi kota kabupaten. Itu 90% masyarakat muslim ya. Tapi nanti nggak saya sebutin. Provinsi kota kabupaten. Kayaknya terakhir berapa? Nah kemudian ini supaya mereka juga belajar karena konsultan juga mesti paham konsep ini. Mungkin nanti di metode ada perancangan personalnya Pak. Biar mereka kita minta untuk membantu kita mengembangkan. Mungkin ada di antara mereka yang juga punya partner masyarakat. Jadi untuk yang provinsinya Pak? Dan Oh, dimasukin kota. nanti saya kasih ya. Iya. Itu ngambil dari mana sih Pak BPS? Ini dari data LPL ya. Oh, Enggak, dari Dukcapil namanya. oh Dukcapil. Tadi data itu Dukcapil. Itu tadi di Excel itu Dukcapil. Ya, dari Dukcapil. Oh, oke. Iya bagus.
Jumlah sampel 3340 tuh yang 2022 juga. Dan dua-dua. Nanti kita mau hitung ulang deh, ya, supaya lebih apa namanya, supaya lebih proporsional. Representatif ya. Oke, metodologi wilayah. Oh, 3370 sampai nih. Kalau metodologi lainnya kayak misalnya saya segala macam itu mah nggak perlu disebut ya. Biar nanti beragam ini kita lihat mana Iya, yang boleh. ya, gitu ya. Nah, Oke, harus metodologi apa beli? metodologi, kemudian sampel. Oke, di dalam ini tetap sebagai metodologi untuk penghitungan indeks tidak kita sebut, cuma nanti mereka suruh apa namanya ngomongin sendiri. Metodologi. Nah, metodologi pertama metodologi surveinya atau sampling sampling tekniknya ya. Metodologi sampling teknik. Sampling tekniknya menggunakan multi-set dan sampling. Multi-stage. Multi-stage. Mau disebut? Bebas. Oh, di versi aja. Oh, oke. Ya sudah boleh. Ya sudah, berarti ini hapus ya. Iya. Skrip 3 nya hapus Ya. ya, Pak? Terus face-to-face interview ya, kita tetap pakai itu ya. Oh, diutamakan face to face to face. face. Oke. Enggak, ya hapus. Sama dengan kamu kita buka aja cuma. Atau itu mah dibuka aja, Pak. Buka aja ya. Dibuka aja biar nanti berangkat. Ya. Gitu. Oke. Jadi kita tetap sebut untuk sampling pengambilan sampel diserahkan pada diserahkan pada masing-masing vendor kita. Usulannya seperti apa? Iya, biar sesuai sama usulannya aja ya, Bu. Iya. Oke. Tapi biayanya sesuai dengan yang Iya sih, memang takutnya nanti kalau mereka dia ini misalkan pertama teknis dulu, terus yaitu beragam nih. Ketika sudah beragam mungkin ada ini penyamaan. jangan nanti bakal kerja, nanti teman-teman itu yang lepas. Ya, soalnya kalau itu jadinya karena biaya terlalu banyak. Kalau pedoman sih ya sebenarnya pedoman lebih ke standarisasi aja sih atau Iya ya. teknik. Kalau tadi ya pada saat di lapangan kan. Iya, karena itu pengaruh ke Harga. biaya Iya. jauh banget antara dia online sama face-to-face. Iya. Oh, enggak, tapi kemarin dari yang ikut tahun 2024 ini ada yang 100% online lebih mahal dari pembeli. Justru lebih mahal. Iya kan? Online. Tapi lebih mahal karena respondennya lebih banyak. Ini maksudnya responden lebih banyak. Berapa? Sama. 1.000. Kan memang Lebih banyak itu karena ujung-ujungnya kita minta identifikasi souvenir. Oh, souvenir. Nah kalau online ngasih sebenarnya pulsa ya. Usah, kalau kita nggak mungkin ngirim. Iya. Soalnya souvenir. Atau gimana mau beli mall? Sebetulnya saya gini aja supaya tidak terjadi variasi yang justru nanti menimbulkan kita, udah aja nggak apa-apa face to face aja lah. Face to face interview aja kita sebut. OJK juga face to face. Face-to-face. Face to face aja kok face to Face to face. face. OJK sama BPS face to face. Face to face. Enggak, sorry. BPS itu ada nggak survei online, Pak? Ada kayak misalnya yang pariwisata sih ada apa SMP. Oh iya, aku sih juga dapat tuh ya. kayak pariwisata. Jadi self administer questionnaire gitu, responden isi sendiri. Tapi itu yang memang dihandle sama itu memang BPS kewenangannya sendiri, BPS kan, iya. itu BPS sendiri. Kalau yang BPS sama OJK tuh face to face. Face-to-face ya. Cuma dia ngerjain. Itu yang Oke, kalau perhitungan inflasi OJK nggak ada kuesioner kan? Bukan nggak ada kuesioner, nggak ada online kan? Kalau Nggak ada. Perhitungan inflasi, basket inflasi tiap bulan. Mereka datang ke pasar ya Pak, dagang kan? Iya, ke pasar ini kan? face to face. Face-to-face. Face to face. Maksudnya ini berarti nanti memang berarti BPS saja melakukan survei ini sebagai penguat di kami ya Pak. Apakah nanti kami akan memilih full face to face atau gimana? Karena diskusi kan pasti panjang dengan pimpinan dengan itu. Iya. Bahwa memang ternyata BPS sendiri melakukan survei itu yang penting survei utama BPS itu masih face to face gitu ya. Bukan lebih berani. Sensus sudah mulai. Sensus online. Tapi jadi mereka tuh kayaknya tahap pertama mereka ini dulu online dulu gitu ya. Nanti mereka melihat respon rate-nya seberapa besar, orangnya baru mereka kayaknya. Iya, soalnya kayak butuh aktifan dari masyarakat gitu untuk berperan dalam sensus. Ini
pribadi. Yang tahun terakhir itu loh. Saya tetap sensus. Lewat SMS lewat apa gitu. Itu sensus penduduk. Sensus nih ini yang survei apa Tapi kalau namanya? 10 tahunan, 10 tahunan. Yang 10 tahunan tuh apa? Susunas. Iya, yang 10 tahunan yang sensus penduduk yang lebih ke demografi ya. Demografi penduduk. Kalau Susunas online nggak? Susenas kayaknya masih didatengin offline. Kalau Ada datang-datang soalnya ada yang nge-hire anak-anak kampus juga tuh. Ya anak-anak kampus. Oke. Jadi nggak usah kita sebut ya Pak Budi ya biar atau mau disebut. Kita sebut aja, tapi nanti jadi apa kayak kemarin artinya. Tapi soalnya kalau kita sebut Pak Budi, seandainya face to face, ini reasoning kita mesti kuat banget. Maksudnya reasoning kenapa sampai keluar kakak kita mengharuskan face to face. Padahal, dan saya yakin nih pasti pimpinan akan bilang, padahal tahun ini di 2024 sudah ada beberapa kampus yang menyatakan online. Saya belum tahu kampus mana aja kayak gitu. Gitu. Mungkin ya kampus kita kan kenal persen-persennya kan. Kita sama-sama ngajar metodologi penelitian, kita ngajar ilmu statistika, artinya. Atau kita buka yang kampus yang online 100% itu ITB. Ya, kita berargumen, ada argumen waktu itu. Maksudnya memang kalau adu argumen kan antara akademisi yang akademisi ya Pak Budi. Cuma kalau posisi di kami itu kan kami mesti meyakinkan keyakinan nih kan Iya, betul. dalam mengambil kebijakan. Saya membayangkan aja gitu kalau memang dituliskan bahwa 100% face to face. Misalnya saya pimpinannya, saya akan apakah memang invalid gitu? Padahal tahun ini aja sudah ada kampus yang mengusulkan untuk pelaksanaan online. Kenapa harus kita minta 100%? Nah, sebetulnya pertanyaannya adalah kalau ada kampus yang melakukan online, kita minta informasi dari mereka, apakah mereka bisa menjamin pertama representatif datanya dulu. Artinya dia akan menyebutkan jalur kemana ini. Ya. Karena online itu apakah gini, apakah online menyebarkannya itu melalui online atau waktu wawancara Pak MP itu yang sebenarnya mesti diperhatiin Pak. Jadi waktu nyari responnya tetap itu apa namanya point to point. Jadi dia ke rumah-rumah. Tapi waktu itu wawancara nggak happy. Nah jadi online itu bagi kita maunya adalah dia nyebarin pesannya lewat jalur media sosial apapun. Nah itu sampai sekarang banyak jurnal yang masih menulis bahwa survei online kalau kita nggak punya alamat dan profil responden khusus jangan dilakukan karena lima keburukannya. Pertama representasinya dipertanyakan, respondennya rendah. Ketika keseriusan dia bilang, seriously of akademik dari orang yang serius tadi itu. Yang ketiga adalah responden jangan-jangan nggak tepat karena mengadu hadiah doang. Kalau nggak salah, sorry Bu, kalau nggak salah itu ya mereka tuh 100% online tapi via Zoom ya, kalau nggak salah. Nah, sekarang mau via Zoom, sekarang gini. Kalau dapat Ini. yang responden orang tua tadi itu, apakah dia melihat Zoom? Jadi yang ditawarkan waktu itu mereka isi sendiri responnya. Mereka Emang ngisi sendiri? Mereka ngisi sendiri Iya. Mas. Mereka ngisi sendiri terus tapi kan ada yang sesi validasi itu yang Ya. mereka undang by Zoom. Nah, sekarang kalau Jadi semua 100% Nah, apa itu waktu itu 100% ITB itu kayaknya. Nah sekarang banyak nenek-nenek yang diwawancara umur 65 saya mau dia pakai Zoom. terus katanya juga kan cara nge-track ini orang serius atau enggak, katanya nanti akan ada muncul kayak apa sih pop-up gitu-gitu ya kayak misalnya dia lama nggak nah buka bisa jadi layarnya gitu. Kalau lama nggak buka layarnya, iya kalau pop-up yang bisa dilanjutin kalau bisa ditutup. itu Lewat. kan itu kita tanyain mastiin ke mereka seberapa yakin itu. Ini kemarin kan waktu witness berapa jam Mbak kemarin wawancara? Satu jam. Satu Iya. respon. Makanya kalau ngisi sendiri tuh 1 jam udah bosan banget. Udah 10 menit Iya. udah kok nggak selesai gitu. Kalau dia bacanya sendiri, kalau nggak dia main bisa 5 menit selesai. Yang OJK maksudnya make sense kalau menurut saya face to face. Yang OJK aja yang cuma checklist mereka face to face butuh face to face gitu. Apalagi kita yang memang menggali informasi yang lebih dalam dari apa yang dilakukan sama OJK. Cuman kalau boleh usul Mas, mungkin di sini kita bikin metodologi disarankan atau direkomendasikan highly recommended dilakukan melalui face to face interview karena A, B, C Gitu ya, Pak Budi ya. Bisa ya saya Atau Jadi listeningnya nanti dituangin di sini gitu kenapa face to face. artinya gitu ya. ya, bahwa di
silakan Anda usulkan metodologi, cuma diutamakan yang Saya best seperti case. itu gitu. Dan Untuk membuka peluang kalau dia punya, ya kita nggak boleh menutup mata, bisa jadi mereka punya teknologi atau metode yang kita nggak tahu sebenarnya bahwa dia punya online survei yang luar biasa. Karena bisa jadi gini, karena ada agensi itu yang Jadi menawarkan, pakai AI Pak. Hah? Pakai AI. Oke. Iya, jadi dibacain sama AI-nya, dia tinggal ngomong langsung seperti itu. ya kalau Ya, bisa juga ya. bisa juga sih, Mbak. iya bisa aja, cuma masalah kita kan nggak semuanya melek teknologi itu Iya, makanya itu salah Tapi memang waktu satunya. itu kalau nggak salah pada saat diskusi ya, salah satu highlight yang isi dia adalah pelaksanaan survei online itu bisa dilakukan. Cuma sebaran digitalisasi di tiap Iya. wilayah itu perlu diperhatikan. Nah, Iya. maksudnya di Indonesia ini kan memang yang digitalisasi tinggi berarti pasti di kota-kota besar. Iya. itu yang pertama ya. Iya, yang digitalisasi, yang kota-kota lain belum setinggi Itu itu banyak kan. dari coverage internetnya. Betul. Terus dari sisi melek tidaknya responden terpilih untuk mengisi kan belum dibahas sama OECD kan. Iya. Contohnya kalau seperti tetangga saya udah 60 tahun pegang gadget itu jarang, dia terpilihnya lewat mana kan gitu, punya database nggak gitu. Kesulitan pertama Pak Din waktu kita online survei itu, kita nggak bisa melakukan random sampling yang sempurna. Jadi target respondennya udah segmented. Udah segmented. orang-orang gitu. Nah sekarang saya katakanlah, kalau saya offline nih Pak, saya bisa ke wilayah sudah kita random sebelumnya, kita bisa masuk ke RT. Dia punya internet, nggak punya internet, bisa terpilih. Artinya kita di situ kan ada asas keadilan kan. Tidak semua orang yang punya gadget aja yang punya gadget yang akan dipilih. Tapi orang yang nggak punya gadget pun selama dia capable menjadi punya peluang terpilih, itu hebatnya si offline. Tapi kalau online, coba saya nggak bisa milih orang. Siapa Jadi yang punya memang database? segmented hanya orang yang memiliki akses internet gitu ya maksudnya. Artinya literasinya dia mau pilih siapa dong kalau gitu? Atau masa biasanya punya gadget aja atau gimana? Kan dari udah biasa sih. Cuma yang kita ini literasi soalnya. Nah contoh nanti begitu pertanyaan, sebutkan istilah berikut yang ada ketahui, ada 19 pilihan ke bawah. Mau nggak mereka mau sesuatu gitu, teliti kayak ujian gitu. Oke. Jadi itu banyak kelemahannya deh. Nanti saya sampaikan hasil survei saya, wah luar biasa banget. Oke. Selanjutnya mungkin yang metodologi, setelah metodologi harusnya sih pedoman ini nggak panjang Nggak usah, ya 30 halaman nggak sampai lah ya. Iya. 10, 15 Pendahuluan itu bahwa sebenarnya metodologi. Oke, dari proses. Nah kemudian untuk analisis. Ya, metodologi perhitungan diarahkan untuk menghasilkan sebuah nilai indeks literasi. Analisis baru ya Pak. Sebenarnya metodologi titik satu pengumpulan data sebenarnya. Metodologi ada poin 1, di bawah metodologi kasih poin 1 itu adalah metode pengumpulan datanya. Metode nanti bawahnya ini aja ABC yang dikenal ABC. Oke. Oke. Nah, di sini mau kita sebut kisah kriteria responden. di itu analisisnya gimana Pak Budi? Di metodologi ini kan kita tadi sudah sepakat mau kita batasi jumlah usia responden. Iya, ya itu tadi sebenarnya tadi usia itu kan sebenarnya dari hasil analisis. Iya, iya. Kan itu kayaknya bisa. Saya buka aja ya, oke Pak. Oh, batas usia berarti. Apa yang menjadi Di jumlah sampelnya. sampel, ini kan jumlah sampel, berkoma, batas maksimum usia. Di sini. Diserahkan ke mereka aja tuh ya. Ya, jadi serahkan mereka. Tapi kita nggak usah ngomong batas maksimum usia 60 dan Nggak usah, gitu ya. nggak usah. Oke. Ya. Oke, kemudian untuk analisis Sebutnya kriteria respon responden ya. atau target responden.
Beres. Oke. Oke, kemudian di apa namanya analisis data, output analisis data. Emang gitu. Belum, enggak. Output analisis data. Iya. Di analisis data. Output. Yang kedua, poin 2. Oh, 1, 2, 3 ini ya. Seperti ini Pak. Nah, outputnya satu itu yang pertama isinya adalah indeks indeks literasi nasional, Indonesia secara nasional, Kemungkinan pas dialisis. literasi ekonomi syariah nasional nanti Masuk Ya, ke literasi ekonomi syariah masuk ke nasional. Poin lainnya adalah provinsi. provinsi. Nah, yang kedua sama cuma provinsi. Indeks literasi ekonomi syariah provinsi. Oh. Sama yang ketiga adalah tetap menurut demografi. Indeks literasi Kan syariah menurut demografi responden. menurut demografi nasional. Ya. Itu intinya awal. Karena inklusi tidak menjadi yang utama ya Pak Dini. Yang inklusi. Ya kita sih belum pernah publish ya inklusi dan indeks halal lifestyle itu. Cuma usahakan nanya mulu tuh. BI berapa? Dia nanya indeks literasi kita apa inklusi kita, Pak? Inklusi juga. Tapi inklusi ini kalau ukurannya itu juga belum tahu Ya, mana kita ya. nggak publish. Itu juga nggak Publish. Ya, Makanya makanya kalau tahu. kita juga nggak ide. Segera sih sebenarnya indeks yang literasi sama inklusi itu yang membedakan tuh yang mana aja tuh belum ada sebenarnya. Ya. Cuma mau deh Bahkan kita golongan aja kan, Iya. 42% gitu. Apakah bisa dibedakan sama Budi yang literasi sekian, inklusi sekian? Ada. Bilang yang Ada di slide-nya tuh udah terpisah. Oh, ada ya? Waduh, Ada. Cuma ngomong yang jadi utama kita Nggak mau di box. literasi sih Pak. Iya. Di laporan lengkap. Iya. Ada ya? Ada tuh. Ada. Cuma memang kita agak beda kita ya inklusi. Tapi paling udah bisa di trace yang 5 tahun ke belakang. Berapa yang Sampai Kita Nggak tahu. Nah, soalnya kalau mau bikin tren ini kan harus ada Iya. data juga. Dan baru belum ada. inklusi. Iya. Nggak tahu dia Sama Deko. sama dia kan di itu sih. Jadi di itu juga ya. 2021 ada. Yang dari Kalau dengan mereka ada ya. 221 Cuma ada. yang belum itu apa yang ala. Nah, rasanya yang baru ya Pak. Iya. Yang baru di 2023. Ya, tapi udah pakai ini. Mungkin itu aja poin-poinnya. Iya, oke. Cukup belum? Analisis. Berarti ini nanti kita share ya, Pak Budi? Ya. Tadi saya mau sampel tadi ke lupa. Ini sampel. Sampel ya. Kenapa hilang sih? Wilayah survei. Ya masih disebutin kalau nanti mereka bisa kacau malam. Berarti yang inklusi itu apa aja yang dinilai? Ada 3 aspek. Jadi nah bedanya sama OJK, oke kita dulu ya kalau di OJK itu inklusi syariahnya itu adalah dia menggunakan produk atau jasa lembaga keuangan syariah konvensional syariah komersial OJK. OJK. Kalau kita ditambah di sampingnya tadi juga Jumlah kami itu menggunakan produk halal. perhalal sama lagi adalah dana apa lembaga sosial syariah. Penggunaan, berarti penggunaan Penggunaan. produk halal juga? Iya, kalau masalah itu beda. Produk halal sama jasa keuangan Komersial syariah sosial. sama jasa keuangan sosial syariah. Itu bedanya kita lengkap. Tapi inklusi keuangan ya, kalau inklusi ekonomi. Nah, ekonomi ini kalau misalnya ekonomi ya kita ekonomi namanya. Tapi kan kalau jasa keuangan bukan ekonomi, itu uang kan. Tapi itu bagian dari ekonomi. Bagian kesimpulan maksudnya itu. Iya. Jadi kalau OJK Bagian cuma satu, kesimpulan, kesimpulan maksudnya maksudnya. makanya Di kan sini ini namanya inklusi pedoman keuangan ya. keuangan. Ini kan Iya, betul ya, inklusi Betul. keuangan. Nah, Saya
bagian kita kesimpul namanya itu kayak dia ekonomi ya. Kita di apa dalam hasil bukan indeks, yang ada Yang rekomendasi, nyala cuman penggunaan strategi halal. literasi. Nah, dua. Untuk halal sama keuangan sosial. Pakai Ya, edukasi itu dan makanya kita menamakan ini. Ya, ini kan pedoman yang nanti dibagiin ke seluruh peserta itu. peserta si ini. Nah, kalau Ya, kita dan tidak dosen kesimpulan. kita pikir, makanya kita Kesimpulan udah ada di laporan ya? Saya. ada sih. Iya. Kalau yang Mau buat kita. isinya dari BI. Bukan buat nanti peserta. Oh, ini pedoman yang Dulu yang awal ya. Ini tuh nanti buat jadi lampiran Nanti ya. Yang awal itu pernah kita kan pernah Bukan sekali. kakaknya. Lampiran Iya, apa? lihat aja nanti kalau itu milik kamu. Masa sih pernah. Nah, Cukup ini publik berarti ya? Ya. Cukup. Aku udah jam. Oke, siap. Kalau emang udah, berarti udah clear ya, kita kira-kira ini ya yang akan kita kembangkan Ya. pedomannya. Berdasarkan diskusi kita pagi ini sampai siang ini menjadi diskusi yang produktif. Semoga tahun depan kita masih bisa Bekerjasama. Amin ya. dengan Pak Budi, dengan proses yang seperti biasa dilakukan. Dan semoga bisa mencapai untuk pesan dan Sampai